Di kedalaman sejarah manusia, jauh sebelum kata-kata dan tulisan, ada sebuah pertanyaan fundamental. Mengapa kita ada? Di tengah alam yang penuh misteri, matahari yang terbit setiap hari, kematian yang tak terhindarkan, manusia purba mencari jawaban. Mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan, namun mereka memiliki imajinasi dan ketakutan. Berdasarkan penelitian antropologi, pada masa inilah lahir keyakinan pertama. Manusia melihat roh di setiap aspek alam. Untuk menenangkan roh-roh ini, mereka melakukan ritual dan persembahan. Inilah cikal bakal dari semua praktek keagamaan. Bahkan cara mereka menguburkan orang mati menunjukkan adanya keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Seiring dengan berkembangnya pertanian dan peradaban pertama, konsep roh-roh sederhana berevolusi menjadi dewa-dewi yang berkuasa. Muncullah era politeisme atau kepercayaan pada banyak dewa. Setiap dewa memiliki tugasnya masing-masing: dewa matahari, dewa kesuburan, dan dewa perang. Menurut studi tentang peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno oleh para sejarawan, untuk menyembah dewa-dewa ini dibangunlah kuil-kuil megah dan para pendeta menjadi sosok yang sangat berpengaruh. Dengan demikian, agama tidak lagi sekedar keyakinan, melainkan menjadi pilar sentral dalam struktur sosial dan politik. Seperti yang dikatakan filsuf Karl Marx, agama adalah desahan makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tak punya hati, dan jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana agama juga berfungsi sebagai penawar atas penderitaan. Dalam peradaban kuno, agama adalah segalanya. Berdasarkan analisis sosiologi klasik oleh Emil Durkheim, ia menyediakan kerangka kerja untuk memahami dunia, dari musim tanam hingga moralitas. Hukum-hukum yang dibuat oleh penguasa seringkali dianggap sebagai perintah ilahi, memberikan legitimasi dan kekuasaan absolut. Agama menyatukan masyarakat dan memberikan mereka identitas kolektif. Hal ini selaras dengan pandangan Napoleon Bonaparte yang mengatakan agama adalah apa yang membuat orang miskin tidak membunuh orang kaya. Ini menyoroti peran agama sebagai penjaga tatanan sosial. Pada titik tertentu dalam sejarah, keyakinan pada banyak dewa mulai memudar. Peradaban Persia memperkenalkan Zoroastrianisme yang berfokus pada satu Tuhan tertinggi. Ini menjadi jembatan menuju era monoteisme atau keyakinan pada satu Tuhan. Sebagaimana dicatat oleh sejarawan agama Karen Armstrong dalam bukunya A History of God. Agama-agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam menyapu kepercayaan politeistik lama. Konsep Tuhan yang tunggal dan maha kuasa menggantikan dewa-dewi. Ini tidak hanya mengubah cara manusia beribadah, tetapi juga mengubah pandangan mereka tentang moralitas, takdir, dan tempat mereka di alam semesta. Meskipun banyak negara kini menganut sistem sekuler, pengaruh agama masih terasa sangat kuat. Agama terus membentuk undang-undang, budaya, dan nilai-nilai moral di banyak belahan dunia. Perjalanan dari roh-roh kuno hingga Tuhan yang maha kuasa menunjukkan evolusi luar biasa dalam kesadaran manusia. Pada akhirnya, sejarah agama adalah sejarah manusia itu sendiri. Pencarian tanpa henti akan makna, tujuan, dan tempat kita di alam semesta. Ini adalah kisah tentang bagaimana kita berusaha memahami yang tidak dapat dipahami dan bagaimana keyakinan kita telah membentuk dunia yang kita tinggali hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.